Banyak business owner yang datang kepada gue dan nanya, emang kita bener-bener perlu ya nge-training karyawan? Karena menurut pengalaman mereka, setelah di-trainingin, lalu karyawannya juga resign. Lalu setelah itu juga nggak ada banyak perubahan juga anyway dari hasil training mereka. Ini jawaban gue. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Di channel ini kamu bisa belajar seputar HR, growth mindset, dan juga leadership. Kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari para business owner yang sering banget datang ke gue. Yaitu, satu, kenapa kita butuh training? Padahal abis di training juga nggak ada jaminan orang itu stay sama kita dan bisa aja resign. Sehingga investment kita menjadi sia-sia. Jawabanku sih simple. Kita mau pilih yang mana? Kita mau membiarkan orang yang tidak terlatih ada di perusahaan kita, atau kita mau mengambil resiko untuk melatih orang tersebut agar bisa perform di perusahaan kita walaupun memang tidak ada jaminan untuk orang tersebut selamanya bareng sama kita. Ya, terserah. Kalau misalkan kita sebagai business owner lebih pengen ambil resiko, ya udah deh, saya nggak mau buang uang untuk melatih orang. Ya berarti konsekuensinya adalah orang-orang yang ada di perusahaan kamu adalah orang-orang yang tidak terlatih. Dan yang berikutnya juga sebetulnya justru ini menjadi bahan pemikiran untuk kita. Kenapa orang yang sudah di training kok malah resign? Berarti ada faktor lain yang harus kita cermati. Kenapa mereka sampai resign padahal sudah diberikan pembelajaran. Nah, disinilah kita bisa melakukan reflection. Refleksi apa yang harus kita perbaiki sebagai leader, sebagai tempat bekerja, dan sebagainya. Yang berikutnya juga sering ditanyakan, Pak, saya pengen emang training, tetapi kok selama ini training-training yang sudah saya kasih tidak terkesannya tidak ada dampaknya. Apa salahnya? Nah, ini dia. Yang pertama adalah ternyata kebanyakan dari business owner, HR bahkan, saat mengadakan training itu hanya dengan simpel nanya, kamu butuh training apa? Padahal kita nggak bisa hanya mengandalkan orang lain atau karyawan kita untuk memikirkan sendiri bahwa dia butuh training apa. Kita harus melakukan training need analysis. Apa itu training need analysis? Nah, kamu bisa tonton video di YouTube channel Tanya Kak Sam ini, judulnya adalah Training Need Analysis. Ya, nanti ini ada di mana nih kita naruhnya? Di atas? Oke, nanti ada di atas gitu ya, Training Need Analysis. Saya nggak tahu di mana nih videonya. Nanti linknya juga dikasih aja di description ya. Oke. Lalu faktor berikutnya juga adalah katakanlah kita sudah melakukan training need analysis dengan baik. Kita udah tahu bahwa memang karyawan kita butuh training tersebut. Nah, berarti kesalahan yang berikutnya yang sering terjadi adalah kita tidak memilih vendor training yang tepat atau metode training yang tepat. Contoh, pernah saya menjumpai ada business owner yang bilang, saya sudah kasih training kok ke karyawan saya. Oh iya Pak, ngasih trainingnya gimana? Saya suruh mereka untuk belajar secara online. Lihat aja YouTube, lihat aja Udemy, lihat aja Ruang Guru, dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan metode training tersebut, tetapi tidak semua pelatihan itu efektif dengan metode tersebut. Kita tidak semua pelatihan itu efektif dengan self-learning. Kadang-kadang kita harus pakai metode mentoring, coaching, atau bahkan mungkin praktek langsung, ada project assignment, dan sebagainya. Jadi, memilih metode yang tepat untuk training juga bisa menentukan apakah investment kita terhadap training ini berhasil atau tidak. Selain itu, vendornya, memilih vendor training yang tepat pun juga menjadi krusial. Ya, oleh karena itu, saya sudah membuat satu video khusus untuk mengetahui cara memilih vendor training yang tepat. Gimana tuh caranya gitu ya. Padahal saya juga vendor training sih, jadi deg-degan nih. Nah, tapi nggak apa-apa, supaya para pelaku usaha, business owner, dan HR itu nggak kecele untuk dalam memilih vendor training. Oke, nah itulah sharing singkat saya untuk membantu kalian dalam
memikirkan kembali apakah betul-betul training itu dibutuhkan atau tidak di perusahaan kalian. Dan yang paling penting adalah supaya kalian bisa memilih atau menyusun program training yang efektif. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Langsung aja kepoin semua video-video yang ada di channel Tanya KSM ini supaya kamu bisa mempraktekkan ilmu-ilmu HR, leadership, dan juga growth mindset di perusahaan kamu. See ya!